Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tanpa terasa beberapa tahun sudah Abuya Ayahanda Haji Bahruni bin Haji Usman meninggalkan kita. Dulu duduk bersama di majlis ini dari mulai awal di masjid kita di depan pendopo di sini. Beliau selalu menyertai kita, bahkan semangat juang beliau luar biasa dalam membangun pesantren Al-Madadiyah. Mudah-mudahan amal jariah beliau terus mengalir dan beliau juga mendapatkan anak yang soleh dan soleha terus mengalir. Kemudian beliau juga dapat ilmu yang manfaat terus mengalir. InsyaAllah lapang luas kubur beliau. Sebenarnya acara haul ini bagus untuk merenungi. Kalau dahulu kami rancang bahaulan lama Abuya Haji Bahruni, sekarang beliau dihauli. InsyaAllah tidak lama lagi itu yang ada di sini pun akan dihauli. Syukur dihauli. Pas anak cucu kada ingat lagi lawan kita kayak apa. Beliau masih ada anak, masih ada cucu yang mengingatkan akan wafat beliau. Kita belum tentu seperti ini. Maka itu, ayo para jamaah, persiapkan diri kita. Sebab dunia ini, kenapa disebut dunia? Kampung yang cuman sementara, fata morgana, sesaat. Ujar bahasa Makapura, sepandang aja hilang. Hidup ini tidak lebih di dunia ini seperti orang yang tidur bermimpi. Telah terbangun, hilang semuanya. Inilah gambaran dunia. Bukankah perjalanan masa lalu yang begitu begini sekarang tinggal mimpi kenangan dan terus akan berjalan.
Apakah kita meyakini setahun lagi kita hidup? Belum tahu. Jangankan setahun lagi, malam ini kita ada tahu. Apakah kita bisa masih hidup? Makanya ujar Rasulullah, "Qul fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di alam dunia ini seperti orang yang asing, artinya turis, pelancong yang datang ke satu tempat yang tidak lama jatah waktunya. Kayak kita pergi ke Mekah nggak lama, berumrah atau berhaji paling umrah 14 hari, haji paling lama 35 hari. Setelah itu kita akan pulang meninggalkan tempat kita asal. Jadi dunia ini tempat pengembaraan. Al-'abirus sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan memang menyeberang, tapi tidak selamanya di tengah jalan, akan dilewati jalan itu. Begitulah keadaan kita terus sehari, 2 hari, seminggu, terus berjalan. Dan dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini kampungnya cobaan. Dunia ini darul amal, wadah menanam kebaikan, wadah beramal. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan akhirat itu tempat menikmati hasil amal perbuatan yang kita lakukan waktu hidup di alam dunia. Maka itu salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengingatkan kepada kita semua, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara, siapa yang mengamalkannya maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah isi dari doa yang diajarkan Nabi dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimanakah untuk mendapatkan hasanah di dunia? Barang siapa yang mendapatkan hasanah di dunia, otomatis dia dapat hasanah di akhirat. Siapa yang tidak mendapatkan hasanah di dunia, otomatis tidak mendapatkan hasanah di akhirat. Apa itu hasanah di dunia? Di antaranya, apabila kita mau melakukan 5 perkara ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Apa itu? Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Hendaklah
seseorang tersebut memperbanyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari waktu ke waktu. Jadi dalam sehari ya, saban hari, setiap waktu, bila perlu dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Bila selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, baik berdirimu, dudukmu, berbaringmu. Dari waktu ke waktu disuruh berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada yang berzikir semacam itu, kan salah, bujur. Apa aja berzikir bujur ada dalilnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar. Kenapa kita ada kayak itu? Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar juga. Mana Muhammadur Rasulullahnya? Muhammadur Rasulullahnya disirkan. Apa? Dibaca juga, tapi kadang disambung di lidah, di dalam hati. Jadi la ilaha illallah, ya hati Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung hati Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati Muhammadur Rasulullah. Ada juga, tapi ada juga makam lain punya panah dengan nur lebur, wujud nur nambah dikir, hakikat si nur itu nambah dikir dalam perasaan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bujur jua. Nang la ilaha illallah benar, nang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benar, nang la ilaha illallah di hatinya Muhammadur Rasulullah bujur jua. Nang salah, nang ada berzikir. Dari waktu ke waktu. Makanya udah Rasulullah, aksiru min dzikrillah azza wa jalla ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Perbanyaklah mengingat Allah. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama dengan banyak berzikir. Disuruh memperbanyak mengingat Allah. Apakah dengan membaca la ilaha illallah itu zikir? Atau hati saja menyebut Allah, Allah, atau mutung ya Allah, ya Allah, membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, zikir. Atau membaca Al-Quran, zikir. Apapun bacaan, semuanya adalah mengingat Allah. Bahkan buah dari sholat sendiri adalah zikrullah. Kenapa? Setiap waktu ala kulli hal berzikir terus. Cuman zikirnya ada sewaktu-waktu yang dizahirkan, ada yang sewaktu-waktu
dalam detak jantung saja Allah, Allah, Allah. Ada yang turun naik nafas Allah, 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 Allah. Dan ini amalan yang sangat membuat Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala sayang. Jadi tanda orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang itu suka berzikir. Kuncinya itu aja. Tanda orang yang dicintai Allah, apakah lidahnya, apakah hatinya, apakah rohnya, apakah nafasnya, apakah pikirannya, apakah rahasia sirnya dalam zikrullah. Apa dalilnya? Quran. Fadhkuruni azkurkum. Hambaku, bila kalian ingat lawan aku lebih ingat kepadamu. Lebih. Tanda orang yang dicintai Allah, tanda orang yang sangat disayangi oleh Allah, ada orang yang suka berzikir. Ketika dia berzikir, dia dicintai Allah. Kenapa? Allah lebih mengingatnya. Cuman perlu diketahui, kita kalau berzikir itu pun sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Sebenarnya mendahului zikirnya Allah kepada kita. Tanda Allah itu mencintai kita, tanda Allah itu ingat kepada kita, Allah buat kita ingat Allah. Jadi ingat rumus kemarin, jarum dengan besi berani. Itu dia ibarat jarum, terlihat jarum yang mengejar besi berani, padahal bukan besi berani yang menarik jarum. Tarikan Allah. Ya tassu bi rahmatihi may yasha. Allah telah memilih orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi kekasih Allah dalam ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada amalan yang menyelamatkan manusia daripada segala kejelekan di dunia maupun di akhirat melainkan dengan zikrullah. Tidak ada kesedihan di dalam kuburnya bagi ahli la ilaha illallah. Itu sudah sering kita kupas, kita bahas, kita berulang-ulang mengingatkannya. Ayo para jamaah yang mulia, jangan tinggalkan ini pada sholat. Kita sudah punya sanad zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Tolong zikir ini jangan diamalkan hanya waktu pengajian ini saja. Balik ke rumah 5 waktu diamalkan. Ini kunci pingkutan pian. Insya Allah orang yang sudah mendawamkan la ilaha illallah terbiasa, otomatis waktu saat sakaratil mautnya pun mendawamkan la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah benteng pertahananku, puji Allah. Siapa yang masuk dalam bentengku memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk dalam bentengku, aman dari ajakku. Aku jaga, dijaga Allah yang menjaganya. Benteng dari api neraka, pembuka surga, penghibur di kubur, penggugur dosa, pengusir syaitan. Ayo tolong para jamaah perbanyak ini. Bapak guru sehari semalaman dan berzikir dengan la ilaha illallah tidak kurang dari 24.000 sehari semalaman. Kita Pak berapa? Ayo, bagi orang awam
minimal paling sedikit itu 300 kali sehari semalam bagi orang awam. Di bawah awam itu orang awam, nah di bawah lagi. Jadi amun kurang pada 300 itu di bawah tuh. Ayo Pak dihitung berapa kita sehari semalam. Maka itu paling kada 5 waktu itu paling kada habis sholat itu paling kada 100. Atau menurut ajar dan kita 1/6 lebih banyak lebih bagus. Coba Pak dikarasi Pak, dipaksa nih. Sehari ini 3 amalan ini jangan kurang. Zikir la ilaha illallah 1000, Astaghfirullahaladzim 1000, salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000. Coba aja nah, gawi 3 ini nah. Istiqamah yang akan menemukan kedamaian jiwa, kebahagiaan, kelapangan. Gimana ngatur-atur waktunya, banyak kosong. 1000 itu kata sudut satu kata boleh bercicil. Mana ada waktu kosong, kena habis isya kah, kena habis zuhur kah, kena habis subuh kah, habis maghrib kah, habis asar kah, nanti 3000 1000 istighfar, 1000 salawat, 1000 zikir. Ini aja barang minimal. Lebih banyak lebih bagus. Sanggup pulang kita. Ini yang pertama, ayo jadi amalan wirid kita. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Walaupun pian datang tamu haid umpamanya, tetap berzikir tidak mengapa, bagus. Jangan datang tamu kok sembahyang parai, semuanya parai lalu tetap berzikir, tetap bersalawat. Bila perlu lebih banyak zikirnya, karena orang-orang yang ibu-ibu yang datang tamu itu tuh godaan setannya dasar biasa sikap penyalikan, emosinya tinggi, nggak terkendali, bilang sih ramok halo lagi. Tapi di sini kan ada di Amerika banyak. Dan perlu juga buai pian belajar tata cara mandi timbah datang tamu itu, mandi janabatnya. Banyak orang, banyak kesalahan orang mengatur waktu. Kadang-kadang contoh masuk waktu zuhur karena kesibukan kita masak dulu sejam-jam. Masuk zuhur tak kayak apa datang tamu. Nah, waktu zuhur yang masuk tadi itu hutang yang wajib dibayar. Karena sudah masuk waktu, kan lain halnya sebelum waktu zuhur datang tamu itu private yang dapat dispensasi. Tapi sudah masuk zuhur, sudah makanya sholatlah tepat pada waktu. Pas tepat bayar. Karena kau sudah nyata barasih, kain lagi dulu. Nama esok ya. Nah, berapa waktu kan buang-buang. Perlu yang ngaji ilmunya. Nah, guru kita sekarang ini ada punya istri beliau itu ada menyusun buku tentang haid. Nah, itu perlu pian baca atau sekali pian karena muzakarah kalau bini beliau. Ibu sama nanti. Ustaz di hal pisah. Kalau apa walawiara. Nah, coba muzakarah penting. Bila ada paham itu bahaya. Banyak masuk neraka orang diajak dikubur gara-gara istinjanya kada bersih, mandi haidnya kada bujur, aturannya kada benar. Fikih perlu dikaji. Makanya tolong para jamaah belajar fikih, jangan kada mengaji fikih.
Penting ini urusan bagaimana hubungan ibadah batin zahir kita lawan Allah. Bagaimana wudhu dan bujur, mandi janabat yang bujur, istijah yang benar. Bagaimana masa haid. Ini kadang-kadang ada yang haidnya seminggu karena telawas tidak. Sebulan. Bahaya sembahyang sin. Padahal itu bukan haid, darah istiadah, penyakit lain lagi pesolat kita. Nah, bagaimana cara ini? Belajar. Guru aja 30 tahun sembahyang apa haid harus Nah, perlu pada belajar kita. 3 yang wajib dah. Fiqih, dari istinja, dari wudu, dari salat yang benar kayak apa bacaannya. Pelajari baik-baik. Tauhidnya yang mana? Tauhid daripada Abu Hasan Al-As'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, sifat 20 pelajari. 50 sifat itu wajib tuh. Tuh tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah mempelajari 50 sifat. Namanya itu 26 wajib, 26 harus berapa? 26 wajib, 26 mustahil berapa? 41 yang harus berapa? 41 sifat Allah. Nah, wajib. Sifat Nabi dan para Nabi yang wajib 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, 9 tambah 41 berapa? 50 akaidul iman yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo perbanyak zikrullah. Yang pertama. Yang kedua, wa idza btuliya alaihi bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila ditimpa bencana, apa aja tuh? Sakitkah? Difitnah orang kah? Pahumaan? Dimakan tikus kepala hirang kah? Rumah tangga berantakan? Anak mucai? Dan zaman ini Pak, kalau kurang-kurang mendidik anak biar zaman teknologi canggih ini banyak nang wajib ini tanda akhir zaman anak nang wani lawan kulitan. Itu tandanya hari kiamat itu banyak budak-budak melahirkan tuannya. Artinya kuitan jadi budak, anak jadi petualangan. Zaman dua ini juga dibimbing, dipondokkan, dipesantrenkan, dibimbing agama, di sekolahan sekolah agama, dididik akhlaknya. Ini ujian. Sakit, fitnahan, caci makian, rumah terbakar, usaha sulit, dan bermacam-macam cobaan yang menimpa, yang sulit datang bertubi-tubi kepada kita. Maka perbanyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak dibaca ini. Maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari segala kesulitan, dari segala problem yang menimpa kita. Kadosah muka sadukun batakun lawan makhluk sama aja, makhluk bagian lawan Allah juga.
curhatnya lawan Allah, datang cobaan, datang ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datangnya dari Allah. Ingatkan apapun yang datang, seperti orang tak dipitnah, orang tak disakiti, orang tak dikhianati, orang tak dizalimi, orang tak penyakit, keluarga begitu, apa saja, maka di hati kita punya keyakinan semua yang terjadi atas qada dan qadar Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Allah pasti tidak ini kehendak Allah. Inna billah, dari Engkau ya Allah. Karena dari Engkau Allah tuh maha baik, maha rahman, maha rahim. Kada pacar menggolimi, kada pasti ada rahasia di balik ini yang kada aku ketahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang tidak engkau senangi baik ujar Allah untukmu, cuma kita tidak tahu. Maka itu belajarlah berbaik sangka selalu kepada Allah. Apapun yang Allah datangkan berbaik sangka, husnuzan billah. Maka ujar Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku senantiasa menurut apa yang dipersangkakan hamba kepadaku. Coba belajar apa? Gembira menerima cobaan tadi. Nah, tiba kita mendapat cobaan, bergembira, hati kita gembira. Tolong, Bu, senang hati dapat cobaan. Nah, berarti kalau sudah pian ketika dapat cobaan, hati pian senang, pian gembira, bahkan bahagia, berarti level pian naik, makam pian naik di hadapan Allah. Mendapat cobaan, dapat jadi panggurutu, bamamai, hamuk, mahapas piring. Nah, derajat pian turun di hadirat Allah, bahkan diusir keluar dari kolong langit, aku tidak diakui sebagai hamba Allah. Na'udzubillah. Sudah dapat cobaan, dapat dosa lagi. Paling tidak dapat cobaan kita bersabar, walaupun sakit ya Allah, tapi sabar, masih alhamdulillah. Tapi tingkatkan lagi, kenapa kita gembira? Baik sangka. Contoh, pian luka, Bu, pian ada kista dalam parutnya, ada kista. Ini yang mau dihijakan, ujar dokter berbahaya. Tidak apa-apa. Kalau pian dibalah, dibuangi kistanya, sakit-sakit Iya dokter. Kenapa? Baik sangka lawan dokter, bahwa dokter lebih tahu bagaimana yang terbaik untuk kita. Nah, dibalah dokter. Seandainya nggak dibalah, ada rasa aku lagi makanya mana ambibius. Dibuang anunya, sakit tapi bahagia, pacar hilang. Ibu-ibu, melahirkan itu enak apa tidak? Masa panggilnya apa melahirkan kok? Beranak kok, nggak beranak ini. Perlu sengaja ngomong di sini memperbanyak bahasa Indonesia, karena maaf yang dengar kita ini bukan hanya di sini, beberapa daerah di Pulau Jawa, di Balikpapan, di Samarinda, di Jakarta, bahkan di Malaysia dengar siaran ini. Jadi mohon maaf, ulun sedikit bahasa Banjarnya, berkenaan mengenai bahasa Banjar di luar pada paham. Ayo, kira-kira melahirkan itu sakit apa tidak? Sakit. Siapa bilang enak?
jadi bisa harusnya. Ini mah Allah. Gak gampang-gampang sakit. Tapi kenapa? Tahu aja sakit. Malah hendak terus. Setahun keluar lagi si unyil. Kenapa? Artinya pasti ada hikmah. Kena berbaik sangka di pajak ada keturunanku dari lahir keturunanku yang soleh solehah dan mendoakan aku bahkan berharap punya anak berdoa minta tahu sakit hakun yang penting dapat anak ada bapak. Kalau dibalas kamu kayak apa? Ada bapak. Kenapa? Itulah baik sangka. Begitu apa cobaan, apa ujian yang menimpa kepada kita, maka berbaik sangka kepada Allah. Dan kalimat yang terindah diucapkan ketika kita dapat cobaan ujian itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh datangnya dari Engkau ya Allah. Hamba ridha menerimanya ya Allah. Hamba serahkan kepadamu ya Allah. Lalu sambung la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi baca berulang-ulang. Menghadapi anak yang sulitkah, keluarga yang begitukah, apapun, duduk biar menghadap kiblat, baca. Dengan penuh menyerahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada daya ada kekuatan kecuali dengan Allah. Maka dengan memperbanyak membaca itu, problem kita, kesulitan kita akan diangkat oleh Allah. Amalkan ini baik-baik. Jadi ketika dapat apapun, jangan stres, jangan protes, jangan ngamuk. Reza menerima ini hikmah dari Allah, surat cinta dari Allah untukku. Lapang dada menerima kehendak Allah. Kalau Allah berkata akan terjadi, reza ikhlas menerimanya, berbanyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ujar Allah, orang yang semacam ini ketika dapat cobaannya, dapat ujiannya, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Jadi selain Rasulullah yang disalawati oleh Allah, ada umat Rasulullah yang dapat cobaan, yang dapat ujian, atau berupa penyakit yang menimpa dirinya. Apakah? Darah tinggi kah, kolesterol kah, asam urat kah, jantung kah, liver kah, heroin kah, mata kah, gigi kah, apapun, mengembalikannya dia kepada Allah. Dia reda menerima kehendak Allah sebagai pembersihan dari dosa-dosanya. Kemudian dia mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka orang disalawati Allah dengan curahan rahmat Allah, ditunjuki Allah, dan Allah berikan jalan keluar. Dan setiap peristiwa ada hikmah yang terbaik menurut Allah. Berapa sudah? 2. Yang ketiga, wa idza uqtiya ni'matan
Qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'matihi. Apabila mendapat nikmat Allah, maka kalimat yang terindah keluar dari bibirnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita alhamdulillah ya Allah, tambahin alhamdulillahi rabbil alamin, wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda syukur lawan nikmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb penguasa, pengatur, penata, pencipta alam jagat raya ini. Alhamdulillah. Mesti ada dua tauhid. Ketika kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada dua tauhid pertama. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Mana tauhid uluhiyah? Alhamdulillah, yang berhak dipuji, yang diagungkan hanya Allah. Alhamdulillah, yang berhak diagungkan, ditaati, dipatuhi hanya Allah, dicintai hanya Allah, disyukuri hanya Allah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah, pencipta alam. Rabb ini bukan pencipta, pengatur, penata, semuanya hanya Allah. Maka kalimat kita alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, maka nikmat itu akan bertambah. Tadi diungkapkan kalau kita dapat cobaan, kalimatnya inna billah wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini untuk orang awam. Tadi diungkapkan dapat nikmat mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk orang awam, alhamdulillah, bagus sudah. Tapi bagi para kekasih Allah, bagi para wali-wali Allah, apakah mereka dapat nikmat ataupun dapat cobaan, selain mengucap kalimat innalillah sudah, maka ditambah lagi dengan kalimat yang teragung, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai orang apa-apa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya nyut, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi yang telah mengatur nama aku kisah kepikiran juga ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dihina orang, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh. Tapi dari hati, jangan dari muntah aja. Alhamdulillah, dia punya bapak main. Dari hati yang alhamdulillahi rabbil alamin. Ujar Nabi apa? Awwalu ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallahu bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama kali berdulu ke surga. Jadi selatan mustaqimnya tuh kayak kilat langsung ke surga. Siapa orangnya? Yang dikala dapat nikmat dia memuji Allah. Dikala dapat cobaan ujian memuji Allah. Kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Yang keenam sudah. Ada dua yang belum kita sambung. Nanti kita sambung pada pengajian hari Jumat. Kenapa ada ahad dulu? Turun ahad keluar daerah.